Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan saya Izul Mutakin di channel resmi kita Narasi News ID. Seperti pertemuan sebelumnya, hari ini saya akan berbincang dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipidsus Kejaksaan Negeri Situbondo, Pak Reza Aditya Wardana. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kejaksaan ini melakukan penahanan terhadap salah seorang kades di Pawan. Dia bersama sekdesnya atas dugaan tindak pidana korupsi. Nah, hari ini kita akan membedah kasus yang menimpa kades Pawan tersebut. Mungkin diawali dari Pak Reza, bisa diceritakan gimana sih kronologi Pak Kades Pawan itu bisa sampai ditahan karena kasus korupsi itu? Jadi gini, berawal dari temuan Inspektorat Kabupaten Situbondo yang tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari, kemudian dilimpahkan temuan tersebut ke Kejaksaan Negeri Situbondo melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk dilakukan penetapan tersangka. Nah, setelah dilakukan penetapan tersangka, penyidik berpendapat bahwa dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatan atau merusakkan barang bukti, maka penyidik atas persetujuan pimpinan berjenjang melakukan penahanan pertama 20 hari di Rutan Situbondo. Itu kerugian materinya berapa? Dan yang dikorupsi itu dana apa seperti itu, Pak? Jadi gini, yang dikorupsi itu dana desa yang terdiri dari 3 termin yang totalnya sekitar 1 miliar. 1 miliar. Tapi untuk pembahasan detail terkait berapa yang sebenarnya dikorupsi nanti kan di sidang pengadilan. Nah, tapi yang bisa saya sampaikan kerugian negara kurang lebih sekitar 4-500 juta. Yang 1 miliar itu apanya? Total dana keseluruhan yang diterima desa. Kan terdiri dari beberapa kegiatan. Nah, kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan sebagian atau tidak dilaksanakan. Jadi yang pertama kali menemukan itu inspektorat. Betul. Kemudian karena inspektorat apa sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara? Sudah. Jadi sudah. Mekanisme yang berlaku di inspektorat adalah apabila ada laporan pengaduan, Inspektorat Kabupaten Situbondo selaku APIP memverifikasi, monitor evaluasi terkait apakah benar laporan tersebut. Apabila memang ada indikasi kesalahan administrasi atau kerugian negara, diupayakan untuk dilakukan pengembalian. Nah, akan tetapi pengembalian ini ada jangka waktunya, yaitu 60 hari. 60 hari. Di saat itu sudah melewati jangka waktu dan yang bersangkutan juga tidak tidak ada itikat baik untuk mengembalikan, maka inspektorat melimpahkan penahanan perkara tersebut ke kejaksaan. Kejaksaan. Jadi penegak hukum. Jadi semisal sebelum dilimpahkan ke penegak hukum dia mengembalikan kerugian negara, apakah masalah ini berpotensi selesai atau seperti apa? Asal masih dalam koridor 60 hari temuan auditor, dalam hal ini auditor inspektorat APIP. Nah, apabila ada temuan dan 60 hari sudah selesai dan tidak bisa dikembalikan, maka ya itu memang menjadi ranah penegak hukum. Jadi sebelum itu 60 hari sudah diselesaikan. Nah, semisal setelah dipegang oleh aparat penegak hukum, kemudian yang bersangkutan ini ingin mengembalikan kerugian negara, apakah dia akan menghapus kesalahan tindak pidana korupsi itu sendiri? Kalau sudah ranahnya penegak hukum, itu hanya dipergunakan untuk hakim dalam mengambil putusan atau jaksa dalam mengajukan tuntutan terkait berat ringannya suatu hukuman pidana. Seperti itu. Jadi hanya bisa meringankan ya, paling tidak. Meringankan. Hanya bisa meringankan. Dan dugaan atau tindak pidana korupsi ini kan kerap kali terjadi di desa-desa. Sekarang kasus Pawan beberapa waktu yang lalu kan pernah ya beberapa kali. Nah, ini apa yang kemudian bisa dilakukan oleh kejaksaan untuk meminimalisir hal-hal tersebut gitu? Jadi gini, pada dasarnya kejaksaan dalam rangka penegakan hukum itu memang mempunyai 2 cara. Yang pertama adalah
soft therapy ya atau pencegahan. Yang kedua adalah hard therapy, yaitu penindakan. Artinya kita sudah masuk dalam fase penindakan. Nah, di sisi lain pencegahan atau soft therapy juga nggak lelah-lelahnya, nggak jemu-jemunya, nggak ada hentinya, baik dari seksi intelijen atau seksi datun melakukan semacam sosialisasi, memberikan edukasi ke aparat-aparat desa yang mungkin apa istilahnya menemui permasalahan dalam mengelola keuangan desa, untuk diberikan masukan, solusi, atau supaya terhindar dari permasalahan hukum. Kita pun juga menerima konsultasi, gitu. Jadi siapapun atau apapun terkait masalah hukum bisa konsultasi ke bidang intelijen dan bidang data terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, ini kan kadang masyarakat gini, dan masyarakat itu misalnya tahu, misalnya si A, saya curiga Kades A ini melakukan korupsi. Nah, dia itu untuk melapor itu khawatir dugaannya itu salah. Nah, bagaimana? Apakah masyarakat itu, salah seorang warga itu harus melapor, memberanikan diri untuk melapor ke kejaksaan atau kepolisian, aparat penegak hukum? Nah, lantas kalau misalnya dugaan itu tidak terbukti, apa konsekuensi yang akan diterima oleh pelapor itu, gitu dah? Ya, memang begini, dalam menindaklanjuti laporan kami juga istilahnya didukung dengan alat bukti atau keterangan yang valid. Terkait juga dengan laporan yang fitnah ya atau tuduhan. Ya, kalau kami penegak hukum, kami sifatnya netral. Kami tidak akan mempermasalahkan, kami juga tidak. Cuman untuk pihak yang dilaporkan, nah itu yang kita nggak bisa prediksi bagaimana menyikapi atas fitnah yang ditujukan kepadanya. Tapi yang pasti kalau kami melindungi sumber laporan, pasti kita lindungi. Terkait itu fitnah atau tidak, kami pun juga akan netral. Gitu. Artinya masyarakat itu sudah beranikan saja, misalnya ada dugaan, yang terpenting dia tidak menjudge ya. Misalnya komandan, saya curiga ini, nanti saya curiga si A ini melakukan korupsi. Nanti betul, bisa yang biar melakukan penyelidikan itu APH ya. Enggak, tapi gini, kita juga kalau sekedar laporan tanpa ada bukti valid, kita juga tidak bisa bergerak. Seperti itu. Kecuali kalau ada laporan, ada bukti valid, kemudian kita cross check di lapangan memang ternyata benar, ya bisa kita tidak lanjuti. Tapi kita masih menggunakan, kalau terkait desa ya, kita menggunakan mekanisme APIP. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintah Desa dan Undang-Undang Desa, itu menyatakan apabila ada laporan seperti itu harus ditindaklanjuti oleh APIP terlebih dahulu. Untuk kami sangat terbantu sekali karena APIP ini nanti akan memvalidasi sejauh mana laporan itu mencapai titik kebenaran. Gitu. Nah, ini yang menjadi menarik. Apakah kemudian keringanan untuk mengembalikan kerugian negara itu tidak malah menjadi menjadi terkendalanya APH, aparat penegak hukum, untuk memberikan punishment. Jadi nanti kan try and error. Dia mencoba, ketika sudah ketemu, sudahlah tinggal mengembalikan lagi. Kemudian dia mencoba lagi, kalau ketemu sudahlah, yang penting kembalikan. Kalau tidak ketemu, itu untung bagi saya. Apakah kemudian tidak akan menjadi stigma seperti itu, Komandan? Jadi gini, ya memang pada dasarnya kita lebih terkait desa, kita lebih mengutamakan memang pencegahan. Karena memang yang kita hadapi bukan bukan kasus korupsi yang sangat canggih atau terstruktur gitu, tidak. Ya kita lebih fokus ke pencegahan desa. Ya memang mekanisme APIP itu bisa dimaknai seperti itu, tapi sebenarnya itu adalah bentuk bentuk semacam upaya dalam mencegah terjadinya korupsi itu sendiri. Karena terkadang masyarakat di desa ini bukan masalah niat, tapi masalah tidak tahu, masalah kurangnya SDM, masalah pengetahuan. Nah ini yang memang kita berusaha untuk eliminasi hal semacam itu. Jangan sampai dia terjerumus permasalahan hukum karena dia tidak tahu atau tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengelola keuangan, yang mana sebenarnya dari negara.
Ada tidak misalnya suatu tindak pidana korupsi yang tidak perlu melalui proses pengembalian kerugian negara, misalnya langsung dijerat hukum, entah itu di desa, di daerah ataupun di provinsi, seperti apa Komandan? Ada. Ya pada dasarnya kan kasus korupsi ini kan adalah peristiwa pidana. Manakala nanti diketahui kasus korupsi ini tidak ada kemungkinan untuk pengembaliannya, maka ya akan diproses secara langsung. Contohnya kasus suap menyuap, itu kan tidak dikembalikan uangnya terus berhenti kan, tidak seperti itu. Iya. Jadi tidak semua kasus korupsi ini bisa melakukan pengembalian kerugian negara, hanya persoalan-persoalan tertentu, terutama yang berhubungan dengan catatan administrasi mungkin gitu. Catatan administrasi. Dan untuk Kades Pawon sendiri sama sekdesnya itu potensi pidana dijerat berapa tahun, Komandan? Kalau dari unsur pasal yang kami sangkakan oleh penyidik, yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor, itu minimal 4 tahun. 4 tahun minimal. Minimal 4 tahun. Ya, tapi nanti kita kembali ke fakta persidangan. Seperti apa nanti di persidangan, pasal mana yang bisa dibuktikan di persidangan, pasal 2 minimal 4 tahun atau pasal 3 minimal 1 tahun. Jadi apa bedanya pasal 2 sama pasal 3 itu, Dan? Bedanya pasal 2 lebih ke melawan hukum, pasal 3 lebih ke penyalahgunaan wewenang. Gitu. Jadi ini kaitan dengan kejahatan terkait jabatan. Sampai di mana nanti melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang itu dilakukan, itu nanti kita lihat di sidang pengadilan. Nah, terakhir Komandan, mungkin ya, ini kan sudah terjadi lagi kepala desa melakukan dugaan lah ya, atau tindak pidana ya, karena sudah dilakukan tersangka tindak pidana korupsi. Ini apa yang mungkin untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum, lebih-lebih kejaksaan ke depan untuk meminimalisir atau mencegah hal serupa terjadi lagi? Kira-kira dalam waktu dekat itu apa yang mungkin bisa dilakukan, Komandan? Jadi begini, kami tidak henti-hentinya melakukan pencegahan dari sisi edukasi kepada masyarakat, baik itu melalui sarana Zoom karena kita terbatas PPKM dan lain sebagainya, atau kami juga menerima konsultasi langsung datang ke kantor, atau mungkin nanti akan ada program-program yang menyentuh masyarakat desa secara langsung, yaitu teman-teman Datun Intel mungkin akan bisa turun ke menjangkau masyarakat di kecamatan atau di desa atau di mana. Intinya kita welcome, terbuka untuk konsultasi. Terus terkait hal itu juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan, karena sebelum ada korban yang lebih banyak lagi. Ya, jadi kemarin setelah penahanan tersebut ada pihak mengatasnamakan saya pribadi atau kejaksaan secara institusi atau Pak Kajari meminta sejumlah uang dengan menggunakan nomor telepon tertentu, yang mana itu bukanlah hal yang diperbolehkan dari kami. Jadi kami dalam kesempatan ini mengklarifikasi apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kami meminta-minta sejumlah uang, meminta data, itu tidak benar. Apabila ada kejadian semacam itu, tolong dikonfirmasi ke kantor kami untuk lebih pasnya. Jadi dia menggunakan nomor palsu yang mengatasnamakan jenengan ya, via WA gitu. Via WA. Oke. Itu ya informasi. Jadi ini informasi tambahan. Misal ada pihak-pihak teman-teman atau sahabat-sahabat yang menerima WA atas nama Kasipiksus untuk meminta uang pasca kejadian penangkapan itu, saya pasca penahanan itu kami berharap untuk dikonfirmasi secara langsung. Khawatir itu tindak pidana penipuan gitu. Karena memang informasinya korban ada gitu. Korban ada, dan memang kami pun tidak akan pernah melakukan hal semacam itu, baik secara pribadi atau institusi. Oke, itu pernyataannya. Jadi itu mungkin pada pertemuan pada sore hari ini, hal yang poin penting tadi yang disampaikan adalah segala sesuatu, segala tindak pidana, segala perbuatan yang melawan hukum itu jelas pasti berpotensi ada sanksi ya, sanksi hukuman. Jadi
seperti apapun jabatan kita, dimanapun posisi kita harus benar-benar paham untuk menelaah aturan hukum secara baik dan benar, melakukan hal-hal yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Dan untuk tindak pidana korupsi yang menimpa Kades Pawan bersama Sekdesnya, sejatinya sudah dilakukan upaya agar mereka melakukan pengembalian kerugian negara. Hanya saja dalam kurun waktu 60 hari pengembalian kerugian negara tidak segera dilakukan, sehingga prosesnya harus melalui proses aparat penegak hukum. Nah, ketika setelah 60 hari, maka meskipun sudah mengembalikan kerugian negara, itu tidak bisa membatalkan proses hukum yang sudah berlaku. Paling-paling itu hanya memberikan keringanan terhadap para tersangka atau nanti kalau sudah divonis terdakwa, nggih Komandan. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah edukasi yang penting untuk diketahui oleh kita semua, dan masyarakat jangan khawatir, jangan pernah takut ketika menemukan suatu tindak pidana khususnya korupsi, segera melapor ke kejaksaan ataupun ke aparat kepolisian agar nanti benar-benar bisa diproses. Artinya aparat penegak hukum tidak mungkin melangkah sendirian tanpa didukung dan bersinergi dengan masyarakat. Dan ada jaminan bahwa segala pelapor, identitas pelapor dan sebagainya itu akan dilindungi, akan dirahasiakan ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Mari kita bersama-sama melawan korupsi. Mari kita sama-sama mendukung Situbondo yang hebat dan berjaya. Mari kita sama-sama mendukung kemajuan Kota Santri bersih dari hal-hal yang melanggar hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Itu mungkin pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.